Halo Sobat Tempur, balik lagi di channel Film Perang. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Valkyrie. Valkyrie adalah sebuah film thriller historis yang dikeluarkan pada tahun 2008. Film ini juga disutradarai oleh Bryan Singer dan setting film ini adalah Jerman Nazi pada masa Perang Dunia yang kedua, yaitu menceritakan pemberontakan yang diplot pada 20 Juli 1944 yang dilakukan oleh para perwira tentara Jerman untuk membunuh Adolf Hitler. Buat kalian yang belum subscribe, mohon subscribe-nya guys. Bantu kami mencapai 100.000 subscriber di tahun ini. Dan juga buat kalian yang pengen request film perang lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Saya ingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Oke, langsung saja kita mulai filmnya. Diketahui kalau ada seorang perwira Jerman yang bernama Kolonel Stauffenberg yang memiliki perasaan benci kepada Führer atau lebih dikenal sebagai Adolf Hitler. Perasaan bencinya bukan tanpa dasar. Adolf Hitler sebagai pemimpin pernah berjanji akan membawa perdamaian dan kemakmuran. Namun yang ada malah kehancuran bagi Jerman, penyiksaan pada narapidana dan pembunuhan kepada rakyat sipil. Dan ternyata perasaan ini bukan hanya dia rasakan sendirian saja, melainkan bukan rahasia umum kalau banyak sekali pergejolakan di antara para perwira Jerman. Namun sejauh ini belum ada komandan yang berani melawan Adolf Hitler secara langsung. Mereka menganggap kalau Hitler lah musuh Jerman yang sesungguhnya. Kemudian suatu hari di Afrika, Kolonel Stauffenberg terkena serangan udara musuh ketika sedang melakukan tugas lapangan. Di tempat lain, ada seorang perwira bernama Jenderal Treschow yang juga memiliki rasa benci kepada Hitler. Kemudian ia merencanakan pembunuhan kepada Hitler dengan menyamarkan bom menjadi seperti sebuah botol anggur. Ia memberikan botol tersebut kepada seorang kolonel yang adalah orang kepercayaan Hitler saat mereka sedang hendak pergi menggunakan pesawat. Setelah itu, Jenderal Treschow pun menunggu kabar mengenai perjalanan Hitler tersebut dengan tegang di kantornya. Namun ternyata ia mendapatkan kabar kalau bom tidak meledak dan pesawat mendarat dengan baik. Scene kembali berpindah memperlihatkan Kolonel Stauffenberg yang sedang terbaring di rumah sakit. Ternyata dari kejadian penyerangan tersebut, tangan kanannya harus diamputasi dan ia kehilangan 2 jari di tangan kiri dan juga bahkan ia kehilangan mata kirinya. Kemudian ia memberikan medali penghargaan bagi seluruh korban dari kejadian penyerangan tersebut. Kemudian ada seorang perwira yang bernama Jenderal Olbrich. Ia menawarkan kepada Kolonel Stauffenberg untuk bergabung bersama kelompok rahasianya yang berisikan sekumpulan petinggi perwira yang memiliki kesamaan mengenai rasa benci terhadap Nazi, terutama Hitler. Sebenarnya, Kolonel Stauffenberg menerima baik ajakan tersebut, apalagi ia memiliki kebencian yang besar terhadap ulah Hitler. Namun, ia memikirkan nasib keluarganya jika Hitler mengetahui apa yang sudah ia lakukan kepada Hitler. Jenderal Olbrich pun menyuruh agar kolonel datang saja terlebih dahulu ke pertemuan kelompok pembelot dan mendengarkan gagasan dari orang-orang di sana. Besoknya, kolonel pun datang ke pertemuan tersebut. Ternyata di dalamnya banyak sekali orang penting dari berbagai macam latar belakang. Ada yang menjadi jenderal tentara dan juga ada yang seorang politisi. Namun, kolonel belum mendapatkan kejelasan mengenai arah kelompok tersebut. Akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi dari sana dan pulang ke rumah setelah sekian lama. Ketika di rumah, anak-anaknya cukup kaget karena setelah lama tidak bertemu, ayahnya malah dalam keadaan yang berbeda dari sebelumnya. Namun sepertinya mereka semua cepat berbaur kembali dan kolonel pun tersenyum bahagia melihat keluarga kecilnya yang sempurna. Kemudian di pertemuan kelompok pembelot lain, Kolonel Stauffenberg memberikan sebuah ide, yaitu mereka bisa menggunakan operasi Valkyrie, yaitu memanfaatkan status tentara darurat yang akan bergerak jika Hitler mengalami hal genting seperti kematian yang tiba-tiba. Kemudian mereka akan memfitnah pasukan SS kalau mereka sudah melakukan pembunuhan kepada Hitler dan melakukan kudeta kepadanya. Lalu pasukan darurat akan menangkap seluruh petinggi SS dan juga Nazi. Dan di waktu yang bersamaan, mereka akan membuat pemerintahan baru dan menetapkan pemimpin sementara bagi Jerman. Dan itulah seluruh rencana mereka. Namun ada satu kendala yang mereka hadapi, yaitu mereka harus mengubah undang-undang yang ada pada peraturan penggunaan pasukan darurat, yang mana perubahan undang-undang harus langsung ditandatangani oleh Hitler itu sendiri. Selain itu, pasukan
pasukan darurat memiliki pemimpin khusus yang bernama Jenderal Fromm, dan hanya dialah yang bisa menjalankan operasi Valkyrie. Jadi selain harus merevisi undang-undang, mereka juga harus mendekati Jenderal Fromm agar mau bergabung dengan para kelompok pembelot. Esoknya, Kolonel Stauffenberg dan Jenderal Ulbricht pun mendatangi Jenderal Fromm untuk menjalankan rencana mereka yang kemarin. Di awal, Jenderal Ulbricht memperkenalkan kepada Jenderal Fromm kalau mereka memiliki kepala bagian yang baru untuk pasukan darurat, yaitu Kolonel Stauffenberg. Namun kemudian mereka berdua berterus terang kalau mereka memiliki perbedaan pandangan dengan apa yang sudah Hitler lakukan. Jenderal Fromm pun mulai paham mengenai arah pembicaraan kali ini. Namun ia mengingatkan kalau mereka semua sudah bersumpah kepada Führer dan menganggap kalau pembicaraan ini tidak pernah terjadi. Dan kemudian mereka pun pergi dari sana dengan tangan hampa. Setelah itu, Jenderal Treschow pun melakukan pertemuan rahasia dengan Kolonel Stauffenberg. Di sana, Jenderal menyuruh Kolonel untuk menggantikan posisinya sebagai pemimpin dari operasi kali ini. Apalagi, Kolonel Stauffenberg lah yang memberikan ide untuk menjalankan operasi pembunuhan Hitler kali ini. Ditambah, Jenderal Treschow dipindah tugaskan ke lapangan pertempuran dan ia tidak bisa lagi mengatur jalannya operasi dari jauh. Kolonel Stauffenberg pun menerima perintah dari Jenderal untuk menggantikannya. Besoknya, Kolonel dipertemukan dengan seorang perwira yang akan menjadi ajudannya selama operasi kali ini. Perwira tersebut pun setuju dan resmi menjadi ajudannya. Kemudian Kolonel Stauffenberg pun mulai menjalankan langkah-langkah dari operasinya dan dimulai dengan meminta tanda tangan Hitler untuk perubahan undang-undang pasukan darurat. Kemudian Kolonel pun datang ke tempat Hitler berada. Lalu ia diperkenalkan kepada Hitler kalau dia adalah kepala bagian pasukan darurat yang baru. Lalu Kolonel langsung menyerahkan berkas revisi yang ia bawa. Ternyata Hitler percaya kepadanya dan mengatakan kalau ia yakin bahwa yang sudah dilakukan oleh Kolonel adalah demi kebaikan Jerman ke depannya. Lalu Hitler pun langsung menandatangani berkas tersebut dan setelah itu ia pun langsung pergi dari sana dan pulang kembali menuju markas militer. Kemudian kelompok pembelot kembali melakukan pertemuan. Di sana ada seseorang yang menjelaskan cara merakit bom yang akan Kolonel bawa nantinya pada saat ia melakukan pertemuan kembali dengan Hitler. Tapi ternyata bomnya sangat kecil dan daya ledaknya tidak seberapa. Namun pria itu menjelaskan kalau gedung pertemuan nanti adalah gedung khusus yang tidak memiliki jendela ataupun ventilasi. Jadi daya ledak yang kecil itu akan menjadi besar jika ledakannya di dalam gedung tersebut. Kemudian ada yang bertanya mengenai kondisi di mana Hitler secara ajaib tidak mati atas ledakan tersebut. Kemudian Jenderal Ulbricht menjawab kalau mereka harus tetap melakukan operasi Valkyrie, kemudian menyebarkan provokasi kalau Hitler sudah mati. Dan di waktu yang bersamaan, mereka langsung mengambil kepemimpinan darinya. Kemudian mereka pun diingatkan kalau ini adalah sebuah operasi militer, di mana tidak ada operasi militer yang berjalan sempurna. Lalu besoknya, mereka pun langsung melakukan operasi tersebut. Namun singkat cerita, operasi mereka hari itu gagal karena pertemuan dengan Hitler sangat singkat dan ternyata bom pun tidak bisa meledak kali itu. Setelah itu, kelompok pembelot kembali membuat pertemuan untuk mereview operasi mereka hari itu. Pemimpin dari kelompok pembelot, yaitu Karl, mengusulkan untuk memberhentikan Kolonel Stauffenberg dari tugasnya kali ini. Karena ia menganggap kalau Kolonel sudah mengusulkan operasi yang buruk dan juga ia malah gagal melakukannya. Tapi kemudian, Karl diberitahu bahwa dia mendapatkan surat perintah penangkapan untuk dirinya dan juga mereka menyuruh Karl untuk pergi dari Jerman dan bersembunyi. Kemudian Karl pun langsung pergi dari sana. Setelah Karl pergi, yang lain malah memilih Kolonel Stauffenberg sebagai pemimpin kelompok pembelot dan mereka memutuskan akan kembali melakukan rencana tersebut. Besoknya, ia bersama ajudannya kembali menjalankan operasi pembunuhan Hitler dan mendatangi pertemuan yang akan dihadiri oleh Hitler. Namun, sesampainya di sana, Kolonel bingung karena Hitler tidak melakukan pertemuan di gedung khusus yang tidak memiliki ventilasi, melainkan mereka akan melakukan pertemuan di gedung normal yang memiliki jendela. Tapi mau tidak mau, Kolonel pun memutuskan untuk tetap melakukan operasi tersebut. Kemudian pertama-tama mereka masuk ke sebuah ruangan dan merakit bom di sana. Lalu bom tersebut dimasukkan ke dalam tas yang mereka bawa. Setelah itu Kolonel pun langsung masuk ke ruangan tempat Hitler berada dan meletakkan tas yang berisikan bom tersebut di dekat Hitler berdiri. Kemudian Kolonel pun pergi dari ruangan itu dengan berpura-pura kalau ia mendapatkan sebuah telepon. Setelah itu Kolonel pun
pun bersama ajudannya langsung pergi dari sana dan terbang menuju Berlin untuk langsung memimpin operasi kudeta dan menjalankan operasi Valkyrie dari sana. Sesampainya di bandara, kolonel pun langsung memerintahkan Jenderal Olbricht untuk segera menjalankan operasi Valkyrie. Namun Jenderal tidak mau karena belum mendapatkan konfirmasi kalau Hitler sudah mati. Kolonel yang mendengar itu pun marah karena jika sesuai perjanjian awal, maka operasi Valkyrie harus tetap dilakukan apapun hasil dari operasi pembunuhan Hitler. Kemudian Jenderal Olbricht pun langsung mendatangi kantor Jenderal Fromm untuk menahannya karena operasi Valkyrie hanya bisa berjalan dengan komando darinya. Di tempat lain, para tentara darurat mulai bergerak untuk menangkap para petinggi partai Nazi dan juga petinggi SS. Sementara itu, Kolonel Stauffenberg yang sudah berada di markas militer langsung bergerak cepat mengamankan seluruh distrik yang sudah Jerman kuasai. Kolonel Stauffenberg menelpon masing-masing kepala distrik dan meminta jaminan kepada mereka kalau mereka sudah berada di bawah kepemimpinan kepala negara yang baru. Namun ternyata pusat informasi pasukan darurat mendapatkan dua perintah yang aneh. Yang pertama adalah menangkap seorang menteri dan yang kedua adalah perintah penangkapan Kolonel Stauffenberg. Mereka bingung karena dari tadi komando perintah penangkapan berasal dari Kolonel Stauffenberg. Tapi akhirnya mereka memutuskan untuk menangkap menteri terlebih dahulu. Lalu tibalah pasukan darurat di kantor menteri. Kemudian mayor masuk ke ruangan dan membacakan surat penahanan untuknya. Namun kemudian menteri memberikan telepon untuknya dan betapa kagetnya si mayor karena yang berbicara di telepon itu adalah Hitler. Setelah itu, mayor pun menyuruh pasukannya untuk bubar dari sana dan pergi menuju markas militer untuk menangkap Kolonel Stauffenberg dan komplotannya. Setelah mendapatkan konfirmasi kalau Hitler masih hidup, keadaan markas militer pun mulai kacau. Banyak dari anggota pembelot yang pergi dari sana untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Dan juga mereka kehilangan kontrol dengan seluruh kepala distrik yang sudah mereka pegang sebelumnya. Tidak lama, markas militer pun kedatangan para tentara darurat yang akan menahan mereka. Tidak hanya itu, anggota pembelot yang berada di tempat lain pun ditangkap oleh tentara darurat. Scene kembali berpindah ke markas militer. Mayor yang memimpin tentara darurat pun mendapatkan surat perintah untuk menangkap Kolonel Stauffenberg dan yang lainnya hidup-hidup. Namun, Jenderal Fromm memerintahkan agar mereka langsung dieksekusi mati saat itu juga. Dan film pun selesai. Film ini mengajarkan kepada kita kalau kita harus berani mengambil resiko demi menyelamatkan hidup orang banyak lainnya, walaupun resiko tersebut adalah kematian. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton film ini sampai selesai. Sampai jumpa di film selanjutnya. Bye bye.